Oke, langsung aja sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 4 tema 3 halaman 113, 100 mohon maaf, halaman 111, 113 dan halaman 114. Oke ya, langsung aja kita mulai dulu dari kunci jawaban halaman 111 di bagian ayo membaca. Nah, ini ada bacaan yang judulnya permainan kasti. Mari kita baca. Permainan kasti merupakan salah satu permainan bola kecil. Permainan ini dimainkan oleh dua regu, yakni regu pemukul dan regu penjaga. Regu pemukul berusaha mendapatkan nilai dengan memukul bola, kemudian berlari mengelilingi lapangan. Sebaliknya, regu penjaga berusaha menangkap bola serta mengalahkan regu pemukul. Regu yang terbanyak mengumpulkan nilai menjadi pemenang. Oke, permainan sederhana ini dapat dimainkan di lapangan yang tidak begitu luas. Alat yang dibutuhkan dalam permainan kasti adalah bola kecil dan pemukul kayu. Perhatikan cara bermainan kasti yang disampaikan oleh gurumu, diskusikanlah kembali dengan temanmu bagaimana memainkannya. Nah, itu adalah bacaannya. Sekarang kita lanjut. Di bawahnya ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, bagaimana perasaanmu setelah bermain kasti? Nah, untuk jawaban untuk nomor 1 ini kalian bisa tulis seperti ini. Saya merasa senang karena dapat olahraga yang dapat menyehatkan tubuh. Oke, itu adalah jawaban nomor 1. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut sekarang kita ke pertanyaan nomor 2. Keterampilan apa yang dibutuhkan dalam bermain kasti? Jawabannya yaitu keterampilan yang dibutuhkan dalam bermain kasti adalah keterampilan memukul bola menggunakan tongkat kayu, keterampilan melemparkan bola kasti ke pemukul bola, keterampilan berlari cepat menuju titik acuan, keterampilan menangkap bola hasil pukulan lawan, dan yang terakhir kerjasama. Nah, itu jawaban nomor 2, silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut sekarang kita ke pertanyaan nomor 3, sikap apa yang dibutuhkan dalam bermain kasti? Jawabannya yaitu, sikap yang dibutuhkan dalam bermain kasti adalah disiplin, fokus, kerjasama tim, dan sportivitas. Oke, itu adalah jawaban nomor 1 hingga nomor 3. Silahkan bisa kalian jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawabannya hingga selesai. Baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ayo menulis. Ambillah laporan hasil wawancaramu, lanjutkan pekerjaanmu untuk membuat laporan. Setelah selesai, perlihatkan kepada teman sebelahmu, mintalah masukan darinya, bacalah kembali laporanmu setelah diperbaiki, sampaikan kepada gurumu. Nah, itu perintahnya silahkan bisa kalian lakukan ya. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut ke bawahnya. Kita sekarang masuk ke kunci jawaban halaman 113 di bagian ayo membaca. Oke, mari kita baca. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita, misalnya tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Simaklah informasi berikut. Nah, ini untuk informasi ini silahkan kalian bisa baca sendiri ya. Ini ada kencur, kunyit, dan jahe. Oke, itu silahkan bisa kalian baca. Kita langsung aja ke bawahnya. Ini di bawahnya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Tuliskan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan tersebut. Nah, untuk jawabannya, lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kurang sedap dipandang dan kotor. Lahan kosong dapat dihijaukan dengan menanam tanaman seperti kencur, kunyit, dan jahe. Tanaman tersebut dapat digunakan untuk bahan bumbu masakan dan bahan obat-obatan. Oke, itu jawaban nomor 1. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut sekarang kita ke pertanyaan nomor 2. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong? Jelaskan. Nah, untuk jawabannya, jika saya memiliki lahan yang kosong, akan saya tanami dengan tanaman obat-obatan seperti jahe, kunyit, kencur, lengkuas, temulawak, serai. Karena tanaman-tanaman tersebut sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Selain itu, tanaman tersebut mudah untuk kita tanam tanpa harus ada perawatan khusus. Oke, itu adalah jawaban nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Berdasarkan informasi tadi, hal baik apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Nah, untuk jawabannya yaitu, hal baik yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari adalah memanfaatkan lahan kosong untuk penghijauan tanah dengan tanaman obat-obatan. Tanaman obat-obatan mudah untuk kita tanam, tidak membutuhkan lahan yang luas, mempunyai manfaat yang banyak untuk kesehatan dan sebagian untuk bumbu masak. Oke, itu adalah jawaban nomor 3. Bisa kalian tulis di lembar jawab kalian.
Lanjut, sekarang kita masuk ke kunci jawaban halaman 114 di bagian ayo berdiskusi. Oke, mari simak cerita petualangan berikut. Ini ada cerita yang judulnya merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, diantaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Oke, nah itu adalah bacaannya. Lanjut kita ke bawahnya. Menurutmu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Nah, di sini jawabannya bisa kalian tulis seperti ini. Cara mencintai lingkungan. Nomor 1, menghemat pemakaian air bersih di rumah. Nomor 2, menghemat pemakaian gas apa saja. Nomor 3, menghemat pemakaian kertas. Nomor 4, menanam pohon di halaman yang kosong. Nomor 5, menggunakan pembersih rumah yang tidak membahayakan lingkungan. Selanjutnya, cara mencintai hewan. Nomor 1, menyiram tumbuhan setiap hari. Nomor 2, memberi pupuk secara teratur. Nomor 3, memberi obat pembasmi hama. Nomor 4, membersihkan bagian tumbuhan yang layu. Dan nomor 5, menjaga dari gangguan hewan. Selanjutnya, cara mencintai tumbuhan. Mohon maaf ya, ini cara mencintai hewan. Nomor 1, membuat kandang yang kuat dan kokoh. Nomor 2, memberi makan dan minum secara teratur. Nomor 3, melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Nomor 4, mengasihi dan menyayanginya. Dan nomor 5, membersihkan kandang dan sekitar kandang. Oke ya, itu jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut, sekarang kita ke bawahnya. Diskusikan dengan seorang temanmu contoh-contoh lain sikap mencintai lingkungan. Tulislah hasil diskusimu pada peta pikiran di bawah ini. Nah, ini peta pikirannya sudah saya isikan untuk jawaban-jawabannya. Silahkan bisa kalian salin jawaban ini di lembar jawab kalian ya. Ini yang paling atas, hewan diberi makan, tanaman disiram 2 kali sehari, memeriksa kesehatan hewan, membuatkan kandang, membasmi hama tanaman, dan diberi pupuk. Oke ya, itu adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian salin jawaban tersebut di lembar jawab kalian. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian ayo renungkan. Pertanyaan nomor 1, tulislah apa saja yang telah kamu pelajari dari kegiatan hari ini. Nah, untuk jawaban nomor 1 yaitu, hal yang telah saya pelajari pada hari ini adalah permainan bola kasti. Selain itu, saya juga mempelajari cara memanfaatkan lahan kosong dengan cara menanami lahan kosong tersebut dengan tanaman obat-obatan. Kita juga sebagai manusia yang baik harus mempunyai sikap peduli dalam merawat dan menjaga lingkungan, harus peduli terhadap tanaman dan hewan. Oke, itu adalah jawaban nomor 1, bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, manfaat apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Jawabannya yaitu manfaat yang didapat dari pembelajaran hari ini adalah kita harus belajar memanfaatkan lahan kosong dengan cara menanam di lahan kosong tersebut dengan tanaman yang bermanfaat, misalnya tanaman obat-obatan. Kita juga harus peduli menjaga dan merawat lingkungan, tanaman, dan hewan. Oke ya, itu adalah jawaban nomor 2. Lanjut kita ke nomor 3. Mengapa kita harus merawat tumbuhan dan hewan? Jawabannya yaitu, kita harus merawat tumbuhan dan hewan karena merawat tumbuhan dan hewan merupakan kewajiban kita sebagai sesama makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan juga mempunyai peranan yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tumbuhan adalah penyuplai oksigen di bumi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Hewan dapat bermanfaat untuk manusia, misalnya sebagai sumber protein hewani. Oke, itu adalah jawaban nomor 3. Silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Lanjut ke pertanyaan nomor 4, bagaimana caramu mencintai lingkungan? Jawabannya yaitu, cara saya mencintai lingkungan adalah dengan menjaga dan merawat lingkungan seperti tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan tanaman, tidak menebang pohon sembarangan, membersihkan selokan atau parit yang kotor. Oke ya, itu adalah jawaban nomor 4. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian kerjasama dengan orang tua. Berikan contoh sikap yang telah kamu lakukan dalam mencintai lingkungan rumah dan sekolah. Diskusikan hal tersebut dengan orang tuamu. Sampaikan hasil diskusimu dengan gurumu.
Nah, ini jawabannya bisa kalian tulis seperti ini. Untuk di lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan tugas piket dengan baik, menyapu halaman sekolah dan membersihkan sampah yang berserakan, dan menanam tanaman atau bunga di taman kelas. Selanjutnya di lingkungan rumah, menanam tanaman obat-obatan di lahan kosong yang ada di rumah, membuang sampah pada tempatnya, dan menanam bunga di taman yang ada di rumah. Oke ya, itu adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekian dari video kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.